Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, insya Allah sehat selalu ya. Insya Allah masih tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semua, mungkin kali ini ketemu sama Bu Guru pada pelajaran fikih, yaitu bab Islam agamaku. Yang kita pelajari adalah rukun Islam. Dulu sudah dijelaskan oleh Bu Guru, rukun Islam itu ada 5. Ya, mungkin anak-anak sudah hafal. Dan pada saat ini juga kita lanjutkan tentang rukun Islam, yakni pada sub puasa dan haji. Nah, mungkin anak-anak kita sebelum belajar, marilah kita awali dengan baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan dengan membaca basmalah Allah akan memberikan kepahaman dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku semua, mungkin pada pelajaran ini yaitu tentang puasa, yang Bu Guru sampaikan adalah pengertian puasa. Coba bisa disemak ataupun bisa didengarkan oleh anak-anak. Mohon ayah dan bunda bantuan untuk pembimbingannya. Yang pertama yaitu pengertian puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, jadi puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, jadi anak-anak itu mulai puasa itu mulai terbit fajar dan sampai di akhir puasa itu terbenam matahari. Ya. Yang kedua, puasa yang diwajibkan adalah puasa Ramadan. Ya, ini puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan, yang dilakukan selama 1 bulan. Ya. Kemudian yang ketiga, perintah puasa itu terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, jadi sudah jelas di sini bahwa Allah itu memerintahkan kepada orang yang beriman, yaitu orang yang beriman meyakini dalam dirinya kalau Allah itu Tuhannya, meyakini adanya Rasul Nabi Muhammad, dan ini semua orang yang beriman itu diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya menjadi orang yang bertakwa. Jadi anak-anak seumpamanya melakukan ibadah puasa itu menunjukkan bahwa anak-anak itu kelak akan menjadi orang yang bertakwa. Ini mungkin dari pengertian puasa atau bab puasa yang Bu Guru sampaikan. Mungkin yang terakhir untuk ibadah puasa itu apa? Hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, mungkin di dalam teks ini tidak Bu Guru sampaikan, tapi anak-anak saya ingatkan, mungkin juga anak-anak sudah mengerti apa yang bisa membatalkan puasa. Nah, tadi di atas sudah diterangkan juga, makan itu bisa membatalkan puasa, minum membatalkan puasa, dan hal yang dilarang, ya, hubungan suami istri, kemudian muntah dengan sengaja, ini termasuk salah satu atau diantara hal-hal yang membatalkan puasa. Ini dari bab puasa. Kemudian Bu Guru lanjutkan yang dari bab haji. Ya, rukun Islam yang kelima yaitu haji. Apa haji itu? Ya, ini bisa disemak oleh anak-anak. Haji adalah suatu ibadah
dengan cara sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pergi ke Baitullah, pergi ke Ka'bah yang ada di kota Mekah dengan ikhlas karena Allah. Yang kedua, haji dilaksanakan di kota Mekah. Ya, ini dilakukan sekali seumur hidup. Ya, sekali seumur hidup. Misalnya kok anak-anak atau punya keluarga yang pergi haji sudah yang kedua kali, sudah yang ketiga kali, ini tidak wajib. Yang diwajibkan adalah sekali seumur hidup. Kemudian yang ketiga, haji termasuk rukun Islam yang kelima. Ya, termasuk rukun Islam yang kelima. Yang keempat, haji yang diterima oleh Allah disebut haji mabrur, yang pahalanya adalah surga. Jadi mungkin anak-anak sering mendengar haji mabrur. Apa itu? Haji yang diterima oleh Allah yang pahalanya adalah surga. Kemudian kegiatan yang harus dilaksanakan selama ibadah haji itu dinamakan rukun haji. Ya, jadi ketika haji ke kota Mekah, kemudian melakukan ibadah-ibadah atau kegiatan-kegiatan, ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul, itu semua dinamakan ya rukun haji. Ya. Kemudian rukun haji ini harus dilakukan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Jika tidak melakukannya rukun haji itu, maka ibadahnya tidak sah atau hajinya tidak sah dan harus mengulang di tahun depan. Ya. Kemudian yang termasuk rukun haji itu ada 6. Ada ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Mungkin yang Bu Guru sampaikan untuk rukun haji ini bisa panjang sekali kalau dijelaskan satu-satu. Untuk anak-anak di kelas 1 cukup mengenal saja rukun haji yang ada 6, yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Untuk penjelasannya insya Allah ketemu di pembelajaran di kelas 4 dengan urean-urean yang termasuk rukun haji tersebut. Nah, ini anak-anak yang dapat Bu Guru sampaikan pada mata pelajaran fikih, yaitu di subtema atau subbab puasa dan haji. Nah, saya kira anak-anak yang Bu Guru sampaikan sudah jelas. Mohon bantuan ayah dan bunda untuk ikut menyimaknya supaya nanti putra-putrinya apabila bertanya dapat menjelaskan. Nah, untuk tugas dari anak-anak nanti saya kirim lewat foto ya. Di foto saya kirim di grup supaya nanti anak-anak bisa disalin untuk belajar menyalin menulis di buku fikih. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan untuk anak-anak. Semoga diberi kepahaman. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, marilah pembelajaran ini diakhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.